Hai, saya Dr. Wins, dokter spesialis ortopedi. Kali ini kita akan membahas bagaimana pertolongan pertama pada patah tulang. Mari kita mulai. Suatu saat ada korban kecelakaan yang tertabrak di jalan. Mengalami patah tulang, terlihat kakinya bengkok atau tangannya bengkok dan berdarah juga. Nah, bagaimana nih kita jika menolong orang tersebut? Nah, tidak boleh sembarangan ya. Kalau tidak mengerti, lebih baik meminta bantuan orang yang sudah paham. Kalau salah, maka akan menambah masalah dengan orang yang ditolong. Oke, kita masuk ke topik. Bagaimana pertolongan pertama pada patah tulang? Patah tulang atau fraktur adalah kondisi medis yang memerlukan penanganan segera untuk mencegah komplikasi lebih lanjut. Pertolongan pertama yang dapat mengurangi rasa sakit, mencegah kerusakan jaringan di sekitarnya, dan mempercepat proses penyembuhan. Video ini akan membahas langkah-langkah pertolongan pertama pada patah tulang, termasuk prinsip dasar, teknik imobilisasi, dan kapan harus mencari bantuan medis profesional. Prinsip dasar pertolongan pertama pada patah tulang yaitu 1. Menjaga keselamatan si pasien ya, atau orang yang mau ditolong. Langkah pertama dapat memberikan pertolongan pertama adalah memastikan keselamatan diri sendiri dan korban. Jika kecelakaan terjadi di tempat yang berbahaya seperti jalan raya atau dekat bahan kimia berbahaya, pindahkan korban ke tempat yang aman dengan hati-hati. Namun hati-hati juga jika dicurigai ada cedera tulang belakang atau leher, hindari memindahkan korban kecuali benar-benar dibutuhkan. Kedua, menilai kondisi korban. Sebelum memberikan pertolongan, lakukan penilaian cepat terhadap kondisi korban. Periksa apakah korban bernapas dengan normal, dan apakah ada perdarahan yang perlu segera ditangani. Jika korban tidak sadar atau mengalami kesulitan bernapas, segera hubungi layanan darurat medis. 3. Mengidentifikasi jenis patah tulang. Patah tulang dapat berupa fraktur tertutup, tulangnya patah tetapi tidak menembus kulit, atau fraktur terbuka, tulangnya patah dan menembus kulit. Fraktur terbuka lebih beresiko terhadap infeksi dan memerlukan penanganan yang lebih hati-hati. Langkah-langkah pertolongan pertama pada patah tulang. 1. Menghentikan perdarahan jika ada. Jika patah tulang disertai dengan perdarahan, langkah pertama adalah menghentikan perdarahan. Gunakan kain steril atau pembalut untuk menekan area yang berdarah. Hindari penggunaan toniket. Toniket itu dibebat untuk mengurangi perdarahan. Hati-hati itu, kecuali jika perdarahan sangat parah dan tidak dapat dibendung dengan tekanan langsung ya. Kedua, imobilisasi area yang cedera. Imobilisasi adalah langkah kunci dalam pertolongan pertama pada patah tulang. Tujuan imobilisasi adalah untuk mencegah pergerakan yang dapat memperparah cedera dan mengurangi rasa sakit. Berikut adalah beberapa teknik imobilisasi yang dapat dilakukan. Di antaranya menggunakan bidai. Bidai dapat dibuat dari bahan yang kaku, seperti kayu, karton, atau bahkan majalah yang digulung. Pasang bidai di area yang cedera, pastikan untuk menopang sendi di atas dan di bawah area yang patah. Ikat bidai dengan kain dan perban, tetapi jangan terlalu ketat agar tidak menghambat sirkulasi darah. Menggunakan sling untuk patah tulang pada lengan dan bahu. Sling yang di sini ya, biasa ya, yang digantung itu sling dapat digunakan untuk menopang lengan yang cedera. Sling dapat dibuat dari kain atau perban yang diikatkan di leher. Kemudian menggunakan bantal atau gulungan kain untuk patah tulang pada kaki.
Nah, itu bantal atau gulungan kain dapat digunakan untuk menopang kaki yang cedera dan mencegah pergerakan ya, supaya dia nggak gerak-gerak. Ketiga, mengurangi pembengkakan dan nyeri. Pembengkakan dan nyeri adalah gejala umum yang menyertai patah tulang. Untuk mengurangi pembengkakan, aplikasikan kompres dingin yang dibungkus kain pada area yang cedera selama 15-20 menit setiap jam. Hindari menempelkan es langsung ke kulit untuk mencegah kerusakan jaringan. 4. Menjaga korban tetap nyaman. Pastikan korban tetap nyaman dan tenang selama menunggu bantuan medis datang. Berikan selimut jika korban merasa kedinginan dan hindari memberikan makanan dan minuman kecuali diinstruksikan oleh tenaga medis. 5. Jelas mencari bantuan medis. Segera hubungi layanan darurat medis atau bawa korban ke rumah sakit terdekat. Patah tulang memerlukan penanganan medis profesional, termasuk pemeriksaan radiologi seperti sinar X untuk menentukan jenis dan tingkat keparahan fraktur, serta perawatan lebih lanjut seperti reduksi tertutup atau pembedahan. Kapan harus mencari bantuan medis profesional? Beberapa kondisi patah tulang memerlukan penanganan medis segera, termasuk fraktur terbuka. Fraktur terbuka memiliki infeksi yang tinggi dan memerlukan pembersihan luka. Biasanya dilakukan pembedahan debridement namanya, serta pemberian antibiotik. Kemudian fraktur dengan pendarahan yang berat. Pendarahan tidak dapat dikendalikan dengan tekanan langsung, segera cari bantuan medis. Lalu patah pada fraktur pada tulang belakang atau leher. Nah, ini hati-hati ya. Jangan sembarang menggeser-geser korban atau memindah-mindahkan korban. Apabila terjadi kemungkinan patah tulang di leher atau di tulang belakang, atau orang jatuh dari ketinggian, tuh hati-hati ya. Lalu patah tulang dengan deformitas yang parah. Terlihat sangat bengkok, bentuknya bengkok, tangannya bengkok, kakinya bengkok banget. Nah, tidak pada posisi normal. Jangan coba-coba untuk meluruskannya sendiri ya, sakit itu ya, biar tenaga medis yang menanganinya. Lalu hati-hati juga korban yang tidak sadar atau mengalami shock. Jika korban tidak sadar, mengalami kesulitan bernafas atau menunjukkan tanda-tanda shock seperti kulit pucat, berkeringat dingin, atau denyut nadi lemah, segera cari bantuan medis ya. Kesimpulan, pertolongan pertama pada patah tulang adalah langkah penting yang dapat membantu mengurangi angka kesakitan, mencegah komplikasi, dan mempercepat proses penyembuhan. Langkah-langkah utama termasuk menghentikan pendarahan, imobilisasi area yang cedera, mengurangi pembengkakan, dan mencari bantuan medis profesional. Oke, tulis di kolom komentar jika ada pertanyaan. Saya Dr. Wins, dokter spesialis ortopedi. Sampai bertemu kembali di topik menarik selanjutnya.